Tuhan, kami disadarkan dengan pujian ini Bapa, untuk kami menambah kasih kami kepada Tuhan yang terutama. Pujian ini kami berkata bahwa tanpa kasih Tuhan, tanpa kami mengasihi Tuhan, kami tidak mampu untuk jadi terang di tengah dunia. Kami tidak mampu menjadi tontonan yang menarik bagi orang-orang di luar sana. Pujian ini menyadarkan kami semua, terlebih dahulu kami harus mengerti dan memahami dan mengalami kasih Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak mengasihi orang-orang sekitar kami. Karena kasih itu sudah Tuhan taruh di hidup kami. Kasih itu sudah menjadi role model, gaya hidup Kristus yang harus ada dalam hidup kami. Dan kami percaya berkat Tuhan tercurah tidak jauh Bapak. Ketika kami on the track, kami menjalani, kami berjalan dalam kasih Kristus, maka berkat itu mengejar hidup kami. Karena kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mampukan sore hari ini kami menjadi orang-orang yang mengalami semuanya itu. Berkati youth di tempat ini Bapak. Kami percaya kehadiran Tuhan cukup bagi kami. Sucikan, kuduskan lidah bibir hamba-Mu. Kendalikan apa yang ada dalam hidup hamba-Mu untuk sungguh hati Tuhan yang tercurah sore hari ini. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua pengurus pendeta-pendeta tempat ini juga sidang jemaat Tuhan. Mereka orang-orang yang belajar untuk mengasihi Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam demi nama Tuhan Yesus, mari semua sidang jemaat Tuhan yang siap diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Thank you, tim Praise and Worship. Terima kasih Stevina atau Stefania dipanggil itu. Stevina ya. Stevina, I love you. Dia selalu reminder luar biasa ya setiap saat. Lebih-lebih dari alarm. Kungsi Pacoy. Salah ya sudah lewat. Nuansanya masih Imlek. Pemain keyboard boleh duduk gak apa-apa. Gak apa-apa, kasihan. Nanti 5 menit, 10 menit saya suruh baru ya. Jadi bro siapa namanya? Iskia baru duduk, saya suruh berdiri lagi ke sini ya. Enggak. Oke, siap diberkati Tuhan? Thank you Pastor Dwi, ada Pastor Sam, ini orang hebat ya. Saya banyak belajar dari mereka. Tema hari ini adalah Love Your Community, mencintai komunitas kita. Betul ya itu ya. Kemudian saya lihat mempertajam hubungan kita dengan orang-orang gereja komunitas. Siap dipertajam? Gampang ngomong amin, dipertajam itu sakit loh. Saya waktu lihat ini luar biasa nih tema. Siap mempertajam hubungan kita. Mempertajam itu gesekan. Siap digesek. ATM digesek keluar uang. Nah ini memang asik banget tema ini. Kita maunya jangan gesek lah, jangan konflik, aman-aman aja lah, udah. Caranya gimana? Udah GP. Emang gue urusin. Gak usah urusin orang lain lah, kita jalan. Kayak yang bener ya? Enggak. Kita harus jadi seteru mungkin teman pelayanan kita. Kita harus kadang-kadang jadi saling melotot. Lu ada apa sama gue? Nah itu mempertajam. Saya mau nanya lagi, siapa pelotot-pelotot? Ini kan pertanyaan yang sebetulnya gak usah dijawab ya. Tapi mau gak mau, memang untuk membuat sesuatu menjadi punya kualitas apapun, kita harus lewati proses itu. Dan proses sebagai murid Kristus, proses sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan, yang melayani, mau gak mau pintu ini harus dilalui. Jadi jangan berdoa di doa-doa syafaat bahwa Tuhan hindari konflik, jangan sampai kita konflik. Menurut saya, Pastor, sorry, itu doa yang kurang rohani. Tapi bagaimana konflik boleh terjadi dan akhirnya apa? Yang muncul ketajaman-ketajaman dalam menangkap hati Tuhan. Ketajaman-ketajaman di mana kita menjadi dewasa, mature sikap kita. Wah, ini keren. Contohnya konkret aja. Orang ini mudah kesinggung. Tapi setelah dia ikut 3 tahun di run community, 4 tahun. Ih gile, keren banget loh ini. Nah itu keren.
Nah, soal mempertajam gesekan ini tentunya hasilnya bukan harus A. Ada yang good respon, ada bad respon. Coba colek kiri kanannya. Bener nih, siap nih. Ini asik, thank you Steph. Asik banget ini. Jadi kalau kita mencintai, ya gak akan muncul kalau kita gak saling gesek, gak saling konflik. Anak muda nih, saya pernah konseling pernikahan. Udah terkenal di GPPS tuh, kalau Kodiki siap-siap di-delay perkawinannya. Ngeri juga, ditunda pernikahannya. Kan selalu gini, berapa lama pacaran? Puji Tuhan kok, saya 5 tahun. Asik, saya gak peduli mau 5 tahun, setahun. Pertanyaan selalu gini, pernah konflik? Puji Tuhan kok saya gak pernah. Bukan senang saya, oh gitu. Ribut-ribut sedikit, gak ada. Kita masih saling memahami ya Beb, iya. Berkali-kali saya ngomong gini, sudah booking, tanda jadi, udah bisa ditunda gak? Dia mulai, kayaknya bisa ya, masih saudara saya, oke. Kalau bisa kamu tunda dulu pernikahannya. Cep, diam semua. Sampai kamu ribut, berdarah-darah, dalam arti berdarah-darah, nangis-nangis, datang ke saya. Orang yang mengenal sesuatu itu tahu terbatasan kelemahan. Saya mau nanya sekarang, jawab ya. Yesus tahu nggak bahwa Yudas suatu saat mengkhianati? Siapa yang bisa? Yang jawab tahu, angkat tangan. Yang enggak tahu, angkat tangan. Yang enggak peduli, angkat tangan. Saya menjawab, Yesus tahu Yudas pada akhirnya mengkhianati. Kenapa diizinkan di komunitas itu? Perenungan. Yesus tahu bahwa yang mengkhianati itu bukan Pilatus, tapi orang yang dekat dia. Bahkan Yesus tahu ujungnya mengkhianati, dikasih sesi keuangan. Sebuah jabatan yang penting. Mending kalau Yesus nggak tahu, aduh, gua ketipu kata Yesus, lu nggak ngasih tahu gua Nas. Tahu? Kita harus belajar sesuatu di situ. Bukan berarti Yesus bikin sensasi, tapi Yesus memberi kesempatan yang berjudul berkali-kali. Tahu pujian itu? Berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau kuatkan. Saya percaya hari ini juga Tuhan berkali-kali pasang badan atas hidupmu. Tentu ingat kalau kita tidak respon sesuatu. Dan Yudas di akhir hidupnya tidak menangkap kesempatan itu. Semua ada waktunya. Ada amin. Jadi sebelum kita khotbah ini belum mulai nih. Udah saya tegang duluan bro. Karena saya tidak mau nanti bulan depan tiba-tiba Pastor Elia berkata gara-gara khotbahnya Pastor Diki. Ini pada ribut semua di tempat ini. Enggak. Jadi gini, sepakati bahasa saya. Ada ribut rohani dan ada ribut rohana. Nah kita akan masukin ke ribut rohani. Oke, Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Sorry ya saya tidak pakai PPT, apalagi GPT atau apalah. Amsal 27 ayat 17. Multimedia di tempat ini cepat. Belum saya ngomong sudah tampil. Oke. Ini ayat simple banget. 1, 2, 3. Saya nggak tahu ya generasi sekarang. Kalau generasi papa saya dulu, kalau ada golok, pisau, itu diasah. Setuju? Diasahnya bukan ke daun pisang. Pasti selesai. Itu ke besi lagi. Mungkin ada muatan yang sejenis keras dengan besi lidi. Gosok. Sampai panas tuh. Akhirnya tajam. Setuju? Besi menajamkan besi. Ternyata Tuhan bicara, kalau kamu ingin jadi orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang bisa menangkap apa yang menjadi hati Tuhan, orang yang on the track dalam panggilan, kamu harus digosok, digesek. Sampai kamu panas ngerasa dan kamu akan jadi tajam. Karena kalimat yang keduanya, jangan dulu hilangkan. Manusia menajamkan. Saya mau nanya, manusia di sini siapa? Boleh ayat ini ditampilkannya daripada gambar salib ini. Ya itu aja. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Orang sesama ini siapa? Boleh dijawab?
Saya tidak tahu, semua terharu dan terpukul lihat siapa ini. Manusia siapa dia dimaksud di sini? Ibu, luar biasa. Ibu lagi, sis. Kita ini. Asik. Ngomong kita seperti, ini, sekitar ini. Ini bukan tukang roti sari yang pagi-pagi, roti sari. Bukan. Sari roti sari. Itulah. Bukan lagi cuanki, bakso tahu, bukan. Ini bukan nanti sebentar kamu pulang, naik Grab atau apa, tukang Grab yang kamu baru lihat sekali sekilas. Bukan. Bukan yang kamu nanti ke mall, ke TSM, kemudian kamu ngelihat orang di lift dan gak senang di lalu lintas, bukan. Orang menajamkan sesamanya di sini adalah orang terdekat. Orang yang datang ke rumah saya akan terlihat siapa yang dekat dan tidak. Misalnya, bro, gue datang. Saya ngomong gini, lu ambil tuh kuncinya di sepatu biasa, lu buka, gue lagi ke kamar mandi. Orang itu dengan santai masuk, setuju? Dia bisa nyalain TV, sekarang gak ada TV ya, laptop, apapun, minum, buka kulkas. Orang seperti itu. Bukan yang, Bu, Pak, sayur, Mang, antosan di kamar, sok bobo-bobo andalan. Bukan. Ada yang begitu? Nggak ada. Mau masuk rumah juga nggak boleh. Mang, gantungkan di pantok. Betul nggak? Orang yang selesai tidak masuk ruang private room kita. Private room kita nggak masuk. Orang yang masuk sini adalah orang yang masuk ke lubuk hati kita. Sikap dia berubah, kita jadi nggak enak. Dia nggak senyum, kok aneh, ada apa? Nah ini. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang seperti ini, Ran Community. Yang tidak 2 tahun sekali berjumpa, betul? Setiap minggu berjumpa, doa berjumpa, nanti di divisi lain berjumpa. Nah di sini. Ada sebuah proses yang akan Tuhan kerjakan untuk menggesek, menggosok satu sama lain. Supaya apa? Tajam. Katakan sama-sama tajam. Lawan dari tajam apa? Tuhan tidak mau kamu tumpul. Tumpul pewahyuan. Tumpul karakter. Tumpul kepekaan. Segala sesuatu yang tumpul tidak ada kepastian. Tajam itu penuh kepastian. Asik ya? Pengen? Saudara ngomong sesuatu dapat orang tuh. Yang lagi mau mati tiba-tiba dihidupkan. Bukan mau mati sekarat, perlu oksigen maksudnya. Mati pengharapan, mati segala sesuatunya, dreamnya mati. Kamu datang ngomong sesuatu, des. Orang itu tiba-tiba hidup. Colek kiri kanannya, kamu harus begitu. Orang tumpul, ini orang mau hidup nih. Gue mau cita-cita mau kuliah, gue cita-cita mau beli rumah. Datang orang yang mematikan gini. Kerjaan kayak lu kayak gitu. Nggak mungkin, susah bro, ekonomi sulit bro. Realistis aja, ini yang hidup jadi mati sama orang ini. Simpel ya. Orang yang tajam ini, kenapa kita harus tajam? Karena dibutuhkan Tuhan. Untuk memberi kepastian kepada orang lain. Untuk tidak memberi keraguan. Untuk mematikan yang hidup. Karena kau penuh kehidupan yang limpah dalam Kristus, katakan amin. Ini kita baru intronya aja supaya kamu tertarik kenapa kita harus tajam. Baik. Gesekan terjadi karena saling apa? Pastor, sorry. Berdiri pastor ya, bentar. Kapan lagi ngegawain si pastor dulu? Bisa dekat gak? Bisa disebut gesekan? Gesekan kalau gini nih. Semakin gini. Thank you Pastor, Tuhan berkati. Enggak, dekat itu belum tentu gesek. Sekarang renungin beberapa detik. Siapa sahabat dekat kamu? Ada kan tiba-tiba keluar. Oh, si Saipul, si Joelela, si ini. Kemudian renungkan lagi. Pernahkah dia mengecewakan aku? Pernah gak dia fitnah sesuatu? Pernah gak dia mempermalukan? Respon dengan tepat. Jangan-jangan Tuhan pengen najemin hidup kamu. Sama yang begitu-begitu tuh yang dekat.
Ibu gak akan mungkin najemin saya baru kenal sekarang. Pastor Dugi juga kalau ada WA aja. Ada gak pastor saya? Tapi saya ada orang-orang yang masuk private room saya. Yang itu saya tidak akan pernah men-setting hidup dia untuk ngatur hidup saya. Tapi kadang-kala dia bisa tajam, kadang-kala bisa menghibur. Saya harus punya good respon yang baik. Itu the power of community. Oke, kita masuk ya. Asik loh. Kadang-kadang kita mah deket ya bro. Sudah 15 tahun kita bersahabat. Gak pernah konflik. Bukan bersahabat itu. Cari aman masing-masing. Kalau orang yang dekat itu udah gak ada tedeng aling-aling. Bro Dwi, gue lihat lu kemarin sombong banget lu khotbahnya lo. Ada apa problemnya? Wah orang dekat. Gak enak dia ngomongin gitu. Tapi orang yang sadar, gila ya punya teman si Brody gini. Bro, khotbah gue gimana? Misal kalau dunia pelayanan khotbah ya. Bagus. Kita senangnya ngumpulin yang begitu, yang bagus-bagus. Padahal matinya, wih gile, ngantuk. Gak ada pewahyuan, gak enak kan. Tapi orang yang apa adanya bro, bicara pedes memang. Karena apa? Panas. Tapi jadi tajam. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita pengen yang dingin-dingin aja, harus panas. Nah kita akan cari. Jangan sampai panas akhirnya kebakaran. Ya, kita harus tahu seperti apa. Nah, mengapa kita perlu penajaman itu yang tadi? Kenapa kita harus tajam? Yang pertamanya memang kita harus tahu semua bahwa pencarian yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita bukan sekedar masuk surga. Catat baik-baik, surga itu udah jadi kepastian bagi orang percaya pada Tuhan. Katakan amin. Tuhan mau itu ada sebuah karakter yang dihasilkan. Makanya Yudas, nanti lihat, percayalah di firman Tuhan ada. Yudas itu Tuhan tahu bahwa dia mengkhianati, dia banyak curalingnya, cong tiponya banyak. Tapi perhatiin ada dua sisi. Kita sebagai anak Tuhan yang memang mau dipertajam juga harus menerima teman kita yang kurang seperti apapun. Itu nilai yang pertama. Penerimaan harus ada. Yesus nerima Yudas apa adanya. Oke? Nanti saya akan masuk lebih dalam lagi. Kita cermati dulu aja. Kalau kita pengen tajam, bukan begini Tuhan, gue digesek sama siapa ya? Oke, otomatis Tuhan akan gesekkan. Tapi sebelum kita digesekkan dengan satu sama lain, kita harus punya penerimaan yang luar biasa atas orang itu. Saya tidak mau teori. Sampai hari ini ada beberapa orang di lingkungan saya, di komunitas saya, yang gini, geleh tapi cinta teh gitu lah, tau gak? Geleh tapi cinta gitu. Dia juga sama, cinta tapi geleh. Gimana cerita cinta tapi geleh? Jadi dia akan selalu kepo atas hidup saya. Dia akan selalu merindukan, hayu bro ikut ada. Tapi omongannya selalu menghabiskan hidup saya di belakang. Wah si cari muka kek. Wah dia mah sok begini, sok begini. Tapi kalau di depan saya, barusan saya 1 jam yang lalu Tuhan kasih testimoni. Bro sorry ya kalau gue salah kata. Enggak. Memang bagus bro ngingetin. Sampai istrinya ngomong gini. Lu mah terlalu reaktif. Tapi dulu saya marah, saya tidak. Jangan ada pikiran gini. Kalau orang yang tidak menyukakan kita, cepat delete. Saya gak suka itu. Jangan di delete. Izinkan dia ada. Tapi hanya cukup di phone book saja. Tidak masuk ke DM. Karena akan menguras emosi kita. Tapi kalau phone book, ya sudah. Berarti dia yang aktif. Kita terima. Dengan penerimaan-penerimaan. Kita juga harus cerdik. Cerdik itu bukan licik, penuh hikmat. Kalau kita sekarang dihajar terus dan gak apa-apa, saya digosok, sokina lagi. Itu kan pernah ada kill. Yang tahu energi saudara siapa? Saudara sendiri. Gua lagi bad mood, gua lagi dalam posisi yang sangat kritis, bensinnya habis. Tadi kita datang bertiga ya bro, saya ngomong muka-muka lelah kelihatan. Udah dari jam 6 pagi, begitu tapi hati kita tetap bergelora, katakan amin. Kita yang tahu. Suasana hati itu kita yang tahu. Jadi cukup, ada istilah begini, hindari orang-orang yang berbuat konflik atas hidupmu bukan berarti di delete, enggak. Ya kalau kita lagi gak bagus, ya jangan memperdalam gitu, udah jadi ya. Tapi Tuhan izinkan ada terus di hidup kita, tapi tanpa sadar. Orang itu sendiri ngomong, bro gue lihat hidup lu waktu di ada acara, lu sabar banget ya. Disebut sabar gue senang sama orang yang buat tidak sabar sama saya. Sabar banget.
Bayangin, ini hal kecil. Bro ikut yuk, nanti ke Bromo. Ini keseharian, pasti terjadi dalam komunitas. Gua memang orang gak ada, gua mah gak ada duit, gua mah gak diajakin. Dah mulai begitu kan, lihat, cari perhatian kan. Saya bilang, udah aman, lu tinggal ngomong berapa aja gua pergi. Ajakin gak? Ajakin kan. Tiba-tiba ngomong orang lain, wah itu orang-orang tertentu aja yang dipilih, gua aja disepak, kurang ajar gak bro. Ngomongnya kepada siapa? Ke orang lain lagi, orang lain ngomong lagi ke saya kan. Lihat, waktu saya mau panggil dia gampang, bisa tunduk dia. Lu ngomong apa? Bertobat lu, kerajaan Allah sudah datang, jadi kodok lu, tobat dia. Karena respect segala macam, tapi saya datang. Bro, saya nggak maksud nggak ngajakin, sok bro punya uang berapa. Saya tidak mau jadi teori kehidupan. Oh enggak, oh dasar aja Pastor Sam ngomongnya nggak bagus. Emang gayanya begitu. Di satu saat, kebetulan saya ada berkat, nih saya kasih. Satu orang 7 juta, ke Bromo saya kasih 14 juta. Tuhan saksi hidup. Waktu ngasih sakitnya luar biasa. Istri saya pernah ngomong gini, papa itu kebahagiaannya diatur sama orang itu. Ada benar juga ya? Oh enggak. Bagi saya gampang, saya yang dilihat juga bye-bye. Enggak ada dalam lingkaran reputasi saya, enggak dalam lingkaran karir saya. Tapi Tuhan izinkan orang seperti itu untuk mempertajam hidup kita. Jadi jangan cepat-cepat menyimpulkan orang sekitar kita itu membuat kita hancur, jangan. Karena Tuhan izinkan digosok itu. Mencintai harus menajamkan. Setuju? Oke kita lanjut ya. Jangan tanya saya, Pak saya mau ke Bromo, saya perlu 5 juta gak akan dikasih. Itu kejadian seumur hidup sekali, gak juga ya. Oke, mengapa kita perlu penajam itu? Karena ada karakter yang Tuhan buat. Saudara lihat baca nanti Yudas, saya gak akan kasih, saudara-saudara harus pintar sedikit ya. Bukan pintar, udah pada pintar, harus ada kausan baca firman. Saya mau kasih PR sekarang, saya gak akan sebutin Injilnya di mana. Yudas meninggal kan? Dikubur di mana? Pandu belum ada. Cikadut tidak boleh dikremasi. Di mana? Nanti cari. Saya tidak mau ngomong. Di tanah tukang periuk. Waktu saya baca itu, kok aneh ya di tanah tukang periuk. Tahu tanah tukang periuk? Ada panjunan, ada tukang periuk kan. Nah, lagi bikin monyet-monyetan kan gitu. Tanah liat. Bikin kucing-kucingan. Ekornya patah. Gak bisa dijual kan. Nah, yang gak bisa dibentuk ini tanah liatnya dibuang ke lahan kosong. Sehari, 2 hari, jadi penuh itu. Tanah tukang periuk, tanah gagal bejana yang dibuat. Yudas dikubur di situ. Dapat sesuatu? Yudas gak bisa dibentuk Tuhan. Profetik ini. Nanti cari sendiri, kalau gak cari WA Pastor Sam. Nangkap sesuatu? Yudas dimakamkan di tanah tukang periuk. Kalau kita tidak tahu apa-apa, tanah tukang periuk itu punya properti bisnisnya pemakaman. Ya bukan. Hancur buang. Dan tanah tukang periuk ditanya gini, tanah-tanah gagal yang dibentuk. Yudas dimakamkan di sana. Betapa pentingnya karakter yang Tuhan inginkan. Udah statement ini banyak sekali lah. Reputasi bisa membawa kamu ke puncak. Hanya karakter yang bisa mempertahankan kamu di puncak. Reputasi bisa dikejar sesaat. Karakter tidak bisa sesaat. Emang kamu pikir begini, cerita aja. Daud waktu mengalahkan Goliat. Daud all out mengalahkan Goliat. Daud berdedikasi tinggi mengalahkan Goliat. Daud berintegritas mengalahkan Goliat. Betul? Ada betulnya. Tapi mundur dari situ, all outnya Daud terhadap Goliat bukan di hari H itu. All outnya Goliat, Daud ke Goliat pada saat jaga 2-3 ekor domba. Waktu Daud ngomong gini, macan, beruang, singa mau nyerang domba, gue lagi sakit hati, gue lagi gak enak hati sama babeh gue lagi benci sama saudara-saudara gue, tiba-tiba beruang, silakan, makan abisin. Nanti tulangnya gue kasih ke papa gue, nih tinggal tulang. Orang sakit hati begitu kan.
Tapi Daud all out di situ. Sampai ada tulisan gini, kalau beruang dan singa datang aku akan habis-habisan. Dan Tuhan penolong aku. Luar biasa enggak? Saya mau tanya, di situ ada penontonnya tepuk tangan. Hidup Daud mengalahkan macan. Tidak ada penonton. Tidak ada yang melihat. Catat baik-baik sedikit menyengsol. Lakukan segala sesuatu yang jarang kelihatan orang. Kamu bermain di area itu. Tuhan bakal bawa tambah ke atas. Karakter tidak terlihat. Mimbar kelihatan. WL kelihatan. Pemain drum memang agak kelihatan gelap. Sering-sering ngelakuin sesuatu yang orang tidak lihat. Karena itu Tuhan yang cari. Ketika Daud all out di depan 2-3 domba yang orang tidak banyak lihat. Kairos Tuhan ada. Perkenalan, makanya ngalahin Goliat. Kita mah pengen ngalahin Goliat terus. Gak mau jaga 2-3 rokok dombanya. Gak mau dibentuknya. Pengennya, yes perkara besar. Yes promosi. Kata Tuhan, bangun jangan mimpi. Daud itu dimulai dengan hal begitu. Ada amin? Hati-hati. Jadi kenapa kita harus tajam? Memang yang Tuhan inginkan adalah karakter dulu. Karena karakter adalah pintu awal. Di mana kau akan dipromosikan Tuhan habis-habisan. Oke, saya izinkan cerita sedikit. Berapa lama lagi saya khotbah? Tidak naik-naik ini jam. Ada waktu berapa lagi Pastor Sam, Pastor Dwi ini 16:49. Sampai jam 7 siap? 16:50 sampai biasa jam berapa bubar? Saya perlu waktu supaya saya bisa shot yang mana yang penting. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Kita tutup aja sekalian udah. Saya cerita satu ya nih. Saya nggak tahu cerita tapi Tuhan ingatkan ini. Jadi waktu saya di gereja, kalau sekarang kan Pak Elia di sini ya. Gereja saya Ibu Lydia. Saya dekat sekali dengan gembala. Ibu gembala tuh Rip dipanggil Tuhan. Terjadilah regenerasi kepemimpinan penggembalaan. Ramai itu, ramai. Ramainya siapa yang harus menggantiin gembala kan begitu ya. Dan akhirnya banyak kita bentuk tim khusus 12 orang. Wah, saya termasuk di situ. Pemain keyboard boleh, nah sekarang. Karena 15 menit lagi. Oke, lagu-lagu gereja aja bro ya. Nah setelah itu, waktu kami jom begini, lihat. Saya merasa begini, saya punya gembala yang baik, gembala yang luar biasa, paling nyentak-nyentak sedikit. Waktu saya jatuh dalam dosa, orang sudah mulai dia cuma manggil saya, sini. Ini gembala saya. Saya tahu semua, selamat sore Bu. Ya Ibu silakan. 15 menit lagi juga selesai Bu. Ya, oke. Ibu gembala saya ngomong gini. Wah gosip ke sini. Namanya gosip kan tambah besar. Saya dulu judi bola kan ya. Sudah tahu semua lah habis rumah singgasana segala macam. Judi ditambahin B tambah C tambah D. Pokoknya dirame semua. Semua sudah memberhentikan pelayanan. Dan akhirnya Ibu gembala saya ngomong gini. Sama sini. Itu kayak ke anak sendiri. Kamu tuh anak saya, gak usah nakal lagi. Entong bawong, omongan beberapa detik membuat saya nangis berjam-jam. Penerimaan. Sampai orang berkata, kok gak dihajar ya orang ini? Kalau pintu Tuhan tutup, gak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan memang sudah buka, gak bisa tutup. Sampai hari ini, mungkin cerita ini udah 14 tahun yang lalu ya. Penerimaan itu diperlukan. Nah, saya langsung tutup loncat. Satu ayat terakhir nih, karena cepatnya 15 menit lagi. Hubungan kita harus dibangun bukan atas dasar saling menguntungkan. Hubungan apapun di pelayanan, di pekerjaan, dimanapun, jangan atas dasar saling menguntungkan transaksi. Karena kalau hubungan kita dibangun komunitas itu karena saling menguntungkan, lu akan terus kalau untung, kalau di mana rugi, selesai. Setuju? Itu yang tahu siapa hatimu. Ketika kamu membangun hubungan dengan orang, jangan apa ya untungnya buat gua. Itu bukan menajamkan, itu menumpulkan hidup kamu. Makanya saya kembali ke awal.
Yesus sudah tahu Yudas mengkhianati, dia tetap membangun hubungan itu. Asik ya. Nah, kemudian jangan juga atas dasar kepentingan pribadi, ambisi pribadi. Karena apabila itu dilakukan, terjadi mengambil sebanyak mungkin tanpa yang diambil itu berdarah-darah. Kamu hanya dipakaikan alat hubungan itu untuk memulus jalan kamu. Jalan karir kamu, jalan pelayanan kamu, memperalat orang. Enggak. Itu bukan mempertajam. Saya tidak berdoa, suatu saat kamu akan ketemu mentok dan hancur semua yang kamu bangun. Jadi bicara salib, itu adalah bicara gaya hidup komunitas Kristus. Salib itu apa? Mempersatukan hubungan yang retak antara kita dengan Tuhan. Setuju? Balik lagi ke basic nih. Salib itu adalah begini. Tuhan mau hubungan yang sudah jauh, dia jadi broker mediator. Tapi bukan hanya broker mediator, dia sang pelaku untuk menebus semua, memperbaiki hubungan. Nah bicara salib kan cuma 3. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang dengan penuh pengorbanan, kasih yang selesai dengan diri sendiri. Setuju? Kalau kamu lakuin, ngebangun hubungan, kasih tidak bersyarat, penuh pengorbanan, enggak ada keuntungan cuannya buat saya apa? Keren. Bukan hanya salib yang kamu akan terima, kemuliaan salib kamu akan dapatin. Jadi hubungan kita harus dibangun atas dasar apa? Kasih. Katakan sama-sama kasih. Setuju gak dengan saya hari ini? Berapa lama kamu pelayanan? Berapa lama kamu sudah mengenal Kristus? Berapa lama kamu jadi anak Tuhan? Indikatornya bukan aktivitas pelayanan. Walaupun itu salah satunya. Indikator utamanya bahwa kamu sudah lama melayani Tuhan. Kasihmu limpah. Percuma kita melayani Tuhan udah lama tapi gak ada kasih dalam hidup kita, bahkan nyusut. Ada yang aneh. Jangan-jangan kamu melayani siapa? Tuhankah yang dilayani atau Tuhan tanda kutip? Jadi kalau kita melayani Tuhan 10 tahun, 20 tahun, ini udah beres kasih kita tanpa melihat orang, penerimaannya wow besar sekali. Ada hal yang disiplin nanti beda lagi. Tapi yang penting penerimaan dulu. Setuju? Nih kita lihat. Satu ayat terakhir. Matius 22. Ayat yang mudah biasa lah. Ayat 27 sampai 30. Matius 22 ayat 27 sampai 30. Kok perempuan itu mati ya? Sebentar, saya salah ayat mungkin. Matius 22. Bisa bantu saya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu. Matius berapa itu? Ayat 37 ya. Thank you ya. Ayat 37. Ayat 37. Ayat 37. 37. Nah, jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kemudian lanjutin 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Katakan terutama dan pertama. Ayat 39 dan 40. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setuju? Sepertinya udah mengasihi Tuhan harusnya mengasihi sesama kan? Enggak. Saya ralat di sini dengan cepat. Saya pernah khotbah di sini. Saya masih ingat betul. Catatannya ada. Yang pertama kasihi Tuhan. Setelah mengasihi Tuhan, kamu dimampukan mengasihi diri sendiri. Arti mengasihi diri sendiri bukan mencirikan diri sendiri, bukan. Kamu menerima identitas kamu clear. Waktu ditanya, kenapa kamu keberagaman dirinya kok mantap sekali? Karena saya mengasihi Tuhan. Setuju? Baca ayat 39 supaya dapat nih. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Jadi pertama harus mengasihi diri sendiri. Kalau kamu aja ngaca udah gak pede, identitas dirinya belum benar. Pertanyaan saya, mampu mengasihi sesama? Rambut kamu jelek banget, sakit hati? Belum clear. Kalau kamu selesai dengan diri sendiri,
Keberhargaan kamu bukan meletakkan atas baju atau sepatu atau apa. Tapi kamu yakin karena Tuhan menerima hidup kamu. Terjunlah kamu dalam pelayanan. Karena hidup menjadi berkat. Tapi kalau kamu tidak beres di sini, kamu terjun dalam pelayanan yang hidup jadi mati keberadaan kamu. Orang-orang yang melayani bukan soal skill yang pertama. Dia harus mengasihi Tuhan. Powerful. Kalau dia sudah mengasihi Tuhan powerful, arti pelayanan apa? Melayani sesama kan? Maka kamu mampu melayani orang. Kenapa banyak pelayanan pecah, komunitas pecah? Ininya tidak beres. Enggak mengasihi Tuhan all out. Saya agak keras nih bicara, termasuk buat saya sendiri. Hati-hati. Pertama indikatornya kalau kamu melayani Tuhan, kamu tambah mengasihi Tuhan enggak? Kalau kamu tambah mengasihi Tuhan, kamu jadi berkat ketika melayani apapun, bentuknya apapun, caranya apapun, jadi berkat. Mungkin gak bisa ngomong, jadi berkat. Mungkin kata orang ngeganggu, jadi berkat. Maret saya ke Israel, satu rombongan, 48, 42 orang. Ada satu orang di gereja saya, riwehnya luar biasa. Ini orang, riweh pisan, kalau bisa jangan sekamar dengan dia. Kenapa? Kalau tiap retret jam 3 sudah gue gerokan, Yesus, Roh Kudus. Hei, berhenti gak bisa tidur bawa earphone. Ini orang begitu. Kalau doa pagi mimpin, ada kritik sedikit. Yang penting saya menyenangkan Tuhan. Berapa kali dimarahin Pak Haji di daerahnya karena frontal banget. Tapi saya selalu melihat ini penuh kasih karunia Tuhan, tolong terus gitu. Saudara tahu waktu ke Israel, dia ngomong gini. Bro, puji Tuhan saya bisa ke Israel. Sebelum mati saya pengen ke Israel. Saya guyon. Udah gitu lu mati. Enggak bro, udah. Maret pergi ke Israel. Saudara tahu enggak? Saya kan kebetulan bawa rombongan itu gitu. Akhirnya saya datangin siapa orangnya dari Kalimantan. Ada satu orang Ambon. Ada orang Ambon di sini? Puji Tuhan. Ambon, Manise. Nah, dia lagi marah. Orang Ambon kalau marah kan kebayang ya. Datang ke bandara ngomong gini. Siapa ketua rombongannya? Wah, Dan ini benar. Saya bilang, ya saya. Ini mau berangkat jam berapa? Anak muda. Sebentar lagi, bro, kata saya. Ya udah kasih tahu gua. Ini orang masalah banget. Kalau saya tidak punya kasih, pergi aja lu, pusing-pusing amat. Tapi saya lihat selalu begini. Ini ada apa nih? Gue samperin. Bro udah makan bu? Enggak. Kayaknya ada lama kita makan, diajak makan. Saudara bayangin ajak makan gak ngomong apa, cuman lihat ngomong gak dijawab. Tapi saya clear hari ini. Tuhan, dia butuh kasih. Sampai keluar satu kata, mujizat terjadi. Bro, kita sampai jam berapa? Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Nah waktu penentuan kamar sama tour travel, disekamarin sama siapa? Teman saya yang kacau tadi. Saya bilang, my goodness. Saya udah ngomong, ini jangan sampai di sini. Orangnya sensitif sekali. Dan sudah terjadi kan. Kita berangkat. Hari pertama, bete di tempat makan. Sampai diam. Saya gak ngomong, kenapa kamu? Sorry ya, kayak yang gak senang. Memang gua gak senang. Gue pergi ke Amerika, paman gue suruh gue tobat ke Israel. Gue gak akan tobat di Israel. Ngapain kayak gini-gini. Gue jujur aja pengen ada visa segala macam, biayain gue berangkat. Sorry ya pastor, saya ngomong gitu. Oh gak apa-apa. Gak apa-apa. Santai bro, saya doain nanti ke Amerika jadi kata saya. Ditidurin sama dia yang tadi kan. Hari pertama. Maaf ya bahasanya kasar banget. Kelo aing bisa sare. Gue bisa tidur kenapa. Gue korowokan. Itu orang jam 3. Wah terjadi. Mujizat terjadi. Gila itu orang. Saya sampai bangun, saya mau berhentiin, gue diam. Hari kedua, hari ketiga, saudara tahu? Hari ketiga ketika ada kesaksian, dia maju ke depan, dia ambil mic. Saya terima Tuhan hari ini. Hah? Hari pertama saya benci sekali dengan orang ini. Saya sampai duduk, negur udah tua, gak enak. Terus dia ngomong gini, dia mendoakan nama dia, Jimmy. Tuhan tolong Jimmy, Tuhan kasih Jimmy. Itu satu bis nangis semua tuh. Dia cerita langsung, saya kesini sebetulnya saya lagi gini. Saya menyesal tidak mengenal Alkitab. Karena waktu cerita apa saya gak ngerti.
Saya cerita ini gak ngerti. Tapi saya berjumpa dengan Tuhan, saya mencintai Tuhan. Wah, itu kayak KKR di bis. Dia terima Tuhan, dia pengen ke Israel lagi, dia rekomendasi, referensi buku-buku apa. Jadi kalau datang ke sini, dia udah tahu. Bro, sebulan yang lalu, orang yang doa sewat ini dipanggil Tuhan. Cancer stadium 4. Guyon saya kan ada gini, dia kan guyon. Bahasa saya gak akan mungkin mempengaruhi cara Tuhan ya, cuman. Makanya kalau yang Israel aja gini, sebelum saya mati saya mau Israel, jangan. Mumpung saya masih hidup saya ke Israel begitu, dibalikin. Mati. Setelah mati, saya kontak si Jimmy ini. Gila bro, dia udah di Amrik. Nangis ya luar biasa. Dia pahlawan iman. Simpel ya. Ini orang simpel jadi berkat. Supir pegel dipijitin sama orang ini. Baik banget. Dimarahin Pak Haji nggak marah. Kenapa kira-kira? Kasihnya udah full, clear. Kalau kasih kita clear nggak ada ekspektasi. Kalau shalom, ibu, sis, terus banget. Misalnya kamu nggak ngasih salam saya gini. Minggu depan kok aing mau ditanya dis ya. Pika sebeler. Itu modus. Kasih yang clear. Selalu menghidupkan yang mati. Sekalipun gak disapa lagi, dia tetap gak ada ekspektasi. Kalau itu semoga dibalas lagi jadi baik, itu mah biasa. Saya berdoa buat kalian tempat ini. Sebelum Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa di bangku-bangku kosong, Tuhan bawa ke area ini semua. Kasih yang full. Sehingga keberadaan Run Community dan teman-temannya dikangenin orang. Pernah tahu dikangenin orang? Kalau nggak ada si itu teh asa kurang hiji. Emang kurang hiji kan, nggak kurang 100. Asa kurang sesuatu. Pernah nggak denger gini? Kenapa sih nggak ikut si itu? Padahal dia nggak ngebodor, nggak apa, cuman gini. Tapi kok nggak ada dia tuh kayak kurang. Pernah nggak? Itu artinya apa? Hidup dia udah jadi berkat. Tapi pernah denger nggak? Si itu ikut ganti-ganti jadwal, pura-pura ganti jadwal. Nah, jadi kalau keberadaan kamu semua orang biasa-biasa saja, ada enggak ada, kamu biasa-biasa saja, koreksi. Minta Tuhan bertajam. Tapi keberadaan kamu buat orang jadi beda, enggak ada kamu, kayak kurang nyawa, kurang happy, kurang apa, kamu sudah jadi berkat. Tambahinlah kasih kita kepada Tuhan. Tutup saya closing. Pelayanan kita, pengiringan kamu, doa syafaat kamu, doa puasa kamu, ibadah kamu, harus menambah kasih kamu kepada Tuhan. Yang ribut suami istri, saya punya istri, punya suami. Kurang ajar si istri sekarang. Istri orang mah kia-kia. Saya sering konseling pernikahan cuma satu aja. Oke udah selesai? Ya. Kamu kurang kasih ke istri kamu. Udah. Simple bro. Wah gembala saya begini. Dulu muji-muji. Kenapa? Kasih kamu ke gembala kurang sekarang. Kalau kurang kenapa? Jangan ke atas ya kurang. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama berdiri. Love your komunitas. Yuk gesek. Gak apa-apa izinkan. Senjatanya, autoimunnya, kamu harus mengasihi Tuhan. Harus mengasihi Tuhan. Saya bilang ke Tuhan, kalau jadwal pelayanan saya, khotbah saya, apapun yang berbau rohani saya, tidak menambah saya mengasihi Tuhan. Serius bro saya ngomong. Intervensi dan stop. Berat saya ngomong gitu. Karena semua jadi kamuflase. Capek lelah. Tuhan kalau saya tidak mengasihi Tuhan dengan pelayanan, jadi sibuk kesana kesini, maka bahkan banyak orang jadi sakit hati. Stopin aja lah. Ketika kamu dipakai Tuhan, kamu bisa tahu kunci jawabannya. Wah aku mengasihi Tuhan. Asik ya. Karena dia berkali-kali mengasihi kamu. Seperti Yudas diberi kesempatan. Bisa lagu ini? Meskipun Tuhan tak menolongku. Meskipun tidak tahu semua, puji Tuhan. Gak apa-apa. Saya mengasihi kalian. Yuk.
Bukan soal pujian ya. Nangkep sesuatu ya. Saya kasih kesempatan, tundukkan kepala semua. Yuk ngobrol sama Tuhan beberapa detik. Jangan mikirin si ini kasihnya berkurang tuh, si itu kasihnya berkurang tuh. Jadi jaksa atas diri sendiri. Tuhan, saya berkurang banget. Saya mulai benci ke sahabat saya. Saya mulai benci ke pasangan saya. Yang harusnya saya kasih, saya sudah benci ke orang tua saya yang harusnya saya kasih. Saya benci orang-orang sekitar saya. Ujungnya kamu kurang mengasihi Tuhan. Lakukan hal-hal yang tidak terlihat di rumah sendiri saat teduh. Bisa nangis sendiri, boro-boro sekarang mah. Malah nangisin orang. Tuhan reminder lagi berkali-kali Tuhan pasang badan, itu bukti kasih Tuhan. Maka percayalah, bukan soal apapun yang kamu kerjakan, keberadaan kamu selalu menghidupkan yang mati. Tajam. Serius, saya konseling pernikahan 2 jam, 3 jam, intinya itu. Saya mulai kesel sama istri saya, mulai kesel sama pasangan saya segala macam. Hei, kamu kurang kasih sekarang. Kenapa kurang kasih? Jangan-jangan kamu tidak mengasihi Tuhan. Sorry, malahan menapsui Tuhan untuk doa-doamu, untuk keinginanmu, untuk ambisimu. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Masih tetap dalam kita datang pada Tuhan. Tundukkan kepala, tutup matamu. Saya cuman tidak mau menjadi penafsir yang baik dengan segala setiap peristiwa dan masalah yang terjadi. Seringkali saya berkata, kenapa Tuhan saya kurang bisa mengasihi istri saya hari ini? Kenapa saya banyak kesel ke anak saya? Dan banyak list yang berkata, ya mungkin anak kamu mulai benci ke kamu, mulai udah besar, mungkin istri kamu kelelahan, itu kan logika Google yang beredar ya. Mungkin teman kamu di kerjaan karena ya sudah, dia punya kepentingan. Dari semua list itu hanya alasan-alasan. Tapi ketika Tuhan sadarkan, kamu kurang mengasihi mereka sekarang. Kasihmu kurang sekali sekarang. Dan saya mulai mencoba, enggak Tuhan, enggak. Kamu kurang mengasihi mereka.
Terus saya bilang, gimana Tuhan supaya saya bisa tambah lagi kasih? Kasih saya lebih lagi. Fokuskan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Lewat doa saat teduhmu yang sudah kamu tinggalkan. Lewat meditasimu sendiri dengan Tuhan. Lewat kamu jarang sekali merenungkan kebaikan Tuhan karena kenyamanan mungkin. Dulu kalau kau belum nyaman, kamu sepertinya dekat sekali sama Tuhan. Tapi sudah nyaman, oh ternyata kamu nafsuin Tuhan, bukan mengasihi Tuhan. Waktu kamu butuh, kamu betul-betul nangis-nangisan di depan Tuhan. Tapi kebutuhanmu sudah dipenuhi, goodbye Tuhan. Kamu sedang memanfaatkan Tuhan. Yang Tuhan mau. Senang, suka, susah. Dia sahabat kita. Yang berkali-kali pasang badan hidup kita. Dan terima kasih untuk malam ini, Tuhan yang sama, Tuhan mengasihi hidupmu. Yuk, ambil kembali komitmen. Tuhan, saya pengen ngajak ngobrol sama Tuhan. Dia Bapa yang baik, dia sahabat yang baik. Ketika kamu full dengan love itu, Tuhan lempar kemana, Tuhan arahkan kemana, kamu jadi berkat. Dalam nama Yesus Tuhan, hatimu sudah disampaikan sore hari ini. Termasuk ke hamba-Mu. Mampukan kami untuk bisa lebih mengasihi Tuhan lebih lagi. Termasuk untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Mereka ada hari ini. Salah satu bentuk untuk mengasihi Tuhan. Mampukan mereka menjadi orang-orang yang menghidupkan yang mati. Tajam. Memberi kepastian kepada orang yang tidak ada kepastian. Dalam nama Yesus. Sehingga ketika ada kairos Tuhan, kamu tidak bimbang, kamu tidak gelisah, kamu tidak kebingungan. Kamu bisa menangkap hati Tuhan. Banyak orang dikasih berkat Tuhan kebingungan, reaktif karena apa? Tidak siap dalam hal ini. Run Community diberkati Tuhan. Bangku-bangku kosong akan penuh karena apa? Hidupmu sungguh terasa bagi orang lain. Dalam nama Yesus, hamba-Mu selesai berdoa menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus terus berbicara termasuk padamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Yuk sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.